Suaranya kedengeran kan? Kalau putus-putus bilang ya. Kalau putus-putus Iya, aneh iya. matiin video. Jelas. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ya, ini insyaallah akan buka sedikit materi juga sekitar 10-15 menit. Dibuat sedikit mungkin biar ntar tanya jawabnya banyak. Ini malas banget ngomong sendiri tuh. Kayak ngomong sama laptop ya, emang ngomong sama laptop sih. Oke, jadi aneh cuman seperti yang sudah di-spill kemarin malam ya, itu ada kaitan ternyata antara suku Indian dan neuroscience. Nah, kaitannya apa itu? Apa yang menghubungkan mereka berdua? Nanti insya Allah akan aneh bawa di materi ini gitu. Oke, bismillah. Jadi sebelumnya kita luruskan dulu ya pengertian suku Indian. Jadi secara literal, secara kata-kata, suku Indian itu maksudnya orang India gitu, yang ada di negara India. Tapi ternyata tidak. Suku Indian tuh ya teman-teman lihatnya paling di Cowboy ya, di film Cowboy gitu, yang ada Cowboy sama suku Indian tembak-tembakan. Yang nembak Cowboy doang sih, suku Indian mah mana sih. Nah, jadi ini suku natif Amerika, suku asli Amerika. Nah, jadi bukan suku India ya, bukan orang India, tapi orang Amerika yang itu tuh pakai ini nih kayak gini nih gambarnya nih. Nah, pakai tongkat, rumahnya bentuknya kerucut, terus itu ada bulu-bulu apa sih tuh? Kayaknya bulu ini deh, burung yang nendang tuh burung apa tuh? Burung onta. Nah, burung onta kan bulunya gede-gede tuh. Nah, itu dijadiin hiasan kepala. Ya inilah orang Indian gitu ya. Maksudnya bukan orang India yang ada di negara India gitu. Pusingkan kalian ya sama. Makanya ini dipakai ganti istilah aja jadi suku Amerika asli gitu ya, biar nggak salah pengertian. Oke, terus lanjut. Nah, jadi apa yang mau dibicarain sama suku Indian? Suku Indian itu, jadi mereka punya cerita. Ini udah viral banget sih, nggak tahu kalau di Indonesia viral nggak. Tapi di jagat maya ini udah biasa. Jadi ada suku namanya itu suku Cherokee, itu salah satu suku ya, suku kayak suku Jawa lah, suku ya kayak Jawa lah di Indonesia. Jadi ada di Amerika itu ada suku asli namanya suku Cherokee. Nah, suku Cherokee ini asli banget, maksudnya masih pure lah, masih kayak aborigin gitu. Ya kalau di Australia aborigin gitu. Nah, itu ceritanya kayak mana? Ceritanya tuh yaitu jadi udah kayak ini loh, kayak cerita turun-temurun dari kayak Malin Kundang atau Nyi Roro Kidul dan sebagainya, dan itu kan dicerita turun-temurun ya kalau di Indonesia ya. Nah, ceritanya suku Cherokee ini dia itu nyeritain ke anak cucunya, nyeritain pengalaman pelajaran hidup. Jadi ceritanya itu apa? Ceritanya itu gini, sebenarnya di dalam kepala saya, kepala bapak atau kepala kakek, kepala kamu cucunya itu yang diceritain, atau kepala setiap orang itu ada dua serigala yang setiap saat itu selalu bertarung. Ya, itu kenapa pakai istilah serigala? Bayangin suku Amerika asli gitu ya. Ya tiap hari kan di ini rumahnya tuh kayak gini nih. Nah, kan nggak ada ruang tamu, nggak ada PS5, nggak ada wifi gitu kan. Ya terus mereka mainnya di mana? Mainnya kan di hutan. Sering lah ketemu sama serigala, sama salmon, sama grizzly gitu. Jadi ceritanya itu pasti berhubungan dengan alam, biar kebayang banget. Nah, jadi dua serigala ini selalu bertengkar dalam kepala setiap orang. Satu serigala itu serigala yang baik. Serigala yang baik itu enggak deh, yang pertama itu serigala jahat dulu. Nah, ada serigala yang jahat, mungkin di sini digambar sama serigala hitam gitu ya. Nah, serigala jahat itu membawa amarah, ego, terus menang sendiri, ya itu pokoknya sifat negatif lah. Nah, itu diibaratkan sebagai serigala jahat gitu. Terus ada yang namanya serigala baik. Serigala baik itu suka memberi, suka menabung, tidak sombong, apalagi ya murah senyum, ya yang penting mendatangkan pahala gitulah. Nah, itu serigala baik, diibaratkan serigala baik. Nah, terus mereka itu selalu bertengkar dalam kepala setiap manusia. Nah, terus anaknya ini diem dulu, mikir gitu. Terus rada lama dia nanya, lah terus kalau udah gitu
siapa yang bakal menang gitu kan. Nanya kan ini kan gelut nih, dua serigala, pasti ada yang kalah ada yang menang dong ujung-ujungnya gitu, entah itu kapan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya itu serigala yang menang itu adalah serigala yang kamu kasih makan. Nah, itu ya. Nah, dikasih makan sama siapa ya? Kasih makan sama kita sendiri yang punya kepala gitu. Apakah kita ngasih makan serigala yang jahat? Nah, apakah kita ngasih makan serigala yang baik? Nah, itu nanti serigala itu yang akan menang. Ini cerita tentang pelajaran hidup dari suku Cherokee, suku asli Amerika Serikat. Ya Amerika lah pokoknya. Dah ya. Nah, terus kita lanjut ke neuroscience. Neuroscience ini sebenarnya ini dapat dari ini 1% official. Jadi ceritanya ini lagi bahas ini sih prokrastinasi sih, menunda pekerjaan. Akhirnya bawa ke neuroscience juga. Nah, neuroscience di sini ini ya sains tentang neuron. Neuron itu saraf. Saraf itu berarti dari mulai indera peraba dihubungin, ada kabel-kabelnya gitu kan, ke tulang belakang sampai ke otak. Nah, memang yang paling kompleks dan paling sering dipelajarin itu ya karena memang kompleks itu adalah otak. Nah, otak ini sistem kontrolnya itu istilahnya sistem eksekutor itu ada dua secara besar ya, secara garis besar itu ada dua. Yang pertama namanya sistem limbik. Nah, kenapa namanya sistem limbik? Sistem limbik itu yang namanya sistem ya, berarti itu terdiri dari komponen-komponen. Ini nih ada di hipotalamus, pituitary gland, amigdala, bla bla. Ini amigdala dan kawan-kawannya sekitar sini, sekitar apa tengah. Kelihatan kan kursarannya? Ya sekitar sinilah, ini namanya sistem limbik. Limbik ini jadi dia mengatur sistem saraf, ngatur seluruh tubuh kita itu lewat hormon. Teman-teman pasti udah pernah dengar kayak inilah yang terkenal tuh adrenalin gitu kan, yang bisa ngencengin detak jantung. Terus nanti ada hormon apalah, aduh lupa, ini udah lama nggak baca. Pokoknya tentang lewat hormon. Nah, kita itu kan salah satu sistem buat ngontrol tubuh. Nah, satu lagi itu namanya ini di depan ini, dia paling jauh tempatnya, namanya prefrontal cortex, biasa disingkat PFC. Di depan ini ya, di dahi, bener ya, dahi ya, ya pokoknya depan itulah, atasnya alis itu. Nah, bisa dipegang. Nah, itu prefrontal cortex. Terus ya, jadi ceritanya kenapa ini sama suku Indian tadi. Jadi kalau di neuroscience itu gini, ini kan gambarnya kepala anak kecil ya, taruhlah ya. Nah, itu yang sudah berkembang duluan itu yang ini, yang tengah, yang amigdala, pituitary gland, hipotalamus, bla 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 bla. Nah, ini sistem limbiknya itu udah matang duluan. Jadi anak-anak tuh tahu kapan kalau digelitikin ketawa, kalau dikasih hadiah seneng, kalau dimarahin diem takut. Nah, itu tahu karena udah ada yang ngatur, udah ada sistem logikanya berjalan, namanya sistem limbik ini. Nah, sistem limbik ini memang berkembangnya pada saat kecil ya, udah mulai kecil tuh udah mulai berkembang dan ya udah mateng lah istilahnya. Nah, itu tapi cepat dipakai, cuma dia itu nggak bisa mikir lebih jauh dari sekitar temporalnya, itu nggak jauh-jauh amat gitu. Misal setahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu nggak bisa. Cuma sebatas misal kalau saya gini nanti gini, kalau saya gini nanti gini gitu. Cuma if this then that gitu aja, nggak sampai saya akan melaksanakan repelita 5 tahun rencana bla bla gitu, nggak sampai kayak gitu. Nah, itu dari sistem limbik. Nah, terus ini ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini memang berkembangnya itu rada lama. Dia itu berkembang paling lama, maksudnya mulai berkembang tuh umur sekitar 18 tahun, taruhlah rata-rata lah ya, tiap orang beda, tapi rata-rata 18 tahun. Terus baru matang itu di umur sekitar 25 tahun. Maksudnya matang tuh siap dipakai. Nah, itu tuh kayak enaknya bilang tuh kayak prosesor lah kalau di laptop. Kalian kalau mikir soal matematika, misal integral atau kalkulus gitu ya, ujian kalkulus, nah itu kan pusing kan. Nah, kalau pusing yang dipegang otak bagian mana? Bukan otak bagian belakang kan, yang dipegang kan pasti gini kan. Nah, kenapa? Ya ini pusing, prefrontal cortex kalian overclock. Biasa dipakai 2,5 GHz,
kalian makainya 5 GHz gitu kan, overheat dia, pusing. Ya itu namanya prefrontal cortex. Kok nggak nyambung, ini pertanyaannya apa? Nah, kalian mikir, pasti dipegang itu yang depan ini, prefrontal cortex. Nah, jadi di dalam neuroscience itu ini ya penjelasannya ini, aduh siapa sih namanya Bang, ini lupa, Rizky kalau nggak salah. Nah itu dia tuh menggambarkan monyet ini tuh si sistem limbiknya ini, terus ada prefrontal cortex yang digambarkan sebagai pilot. Nah kedua makhluk ini tuh setiap saat bertarung juga di dalam kepala kita gitu. Si monyet pengennya gini, si pilot pengennya gini. Taruhlah yang dipakai itu diet ya, masalah diet. Oh saya harus diet, saya tidak bisa overweight setiap waktu. Nanti kapan saya nikah, saya langsung insecure. Nah bla 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 gitu kan. Pasti mikirlah, oh saya harus diet titik. Si pilot ngomong gitu. Nah ternyata pada saat kita lapar, pada saat kita lihat Big Mac atau apa ya, Bang Jack misal. Nah itu si monyet ini bilang, wih ada Bang Jack, enak tuh Bang Jack. Nah narasi-narasinya kebangun di sini. Nah itu jadi hal-hal yang udah kita rencanain sejak awal, yang kita rencanain untuk masa depan yang lebih baik sama si pilot, pasti mau nggak mau pada satu saat bertuburkan sama si monyet ini. Konflik lah istilahnya. Nah ini konfliknya nggak imbang, makanya kenapa? Karena monyetnya ini udah berkembang duluan, istilahnya dia udah umur 18 tahun. Nah si pilot ini 18 tahun baru lahir gitu kan, jadi perbedaan umurnya 18 tahun lah, gap year-nya kan gede banget. Akhirnya sering sih seringnya si pilot ini dia kayak di ospek gitu ya, tau lah senior sama juniornya kayak gimana kan, dia kayak ya kalah gitu, kalah argumen, kalah jadi nggak menang. Istilahnya kalau di suku Cherokee tadi nggak dikasih makan gitu kan. Jadi kalau 1% official ini ngistilahin serigala baik dengan pilot, serigala jahatnya dengan monyet. Nah sistem neuroscience ini tuh juga sistem pengambilan keputusan kita tuh ada dua, ada sistem limbik yang berdasarkan hormon dan prefrontal cortex yang berdasarkan logika, benar-benar dipikir, benar-benar iya direncanain banget lah, dan tidak ada unsur hormon di dalamnya. Karena hormon itu temporer ya teman-teman ya, hormon itu berganti setiap saat itu. Mungkin dia paling lama sebulan tuh pasti hormon kita ganti. Paling setahu aneh sistem hormon yang paling lama rotasinya itu sistem hormonnya yang buat apa sih namanya, menstruasi itu apa sih, ya Allah, ya itulah pokoknya. Nah itu kan apa namanya, ada apa sih namanya, siklik gitu ya, jadi muter terus ya. Nah itu apa namanya, satu putarannya itu sebulan. Nah sama kayak sistem hormon lainnya yang selain itu kan muter-muter juga, maksudnya nggak konstan gitu. Jadi sangat tidak bisa diandalkan, dan maksudnya nggak bisa dijadiin benchmark gitu loh. Biasanya orang ngomong ini emosional. Nah emosional itu ya tergantung sistem hormon kita gitu, meskipun katanya itu dari hati gitu ya, tapi ujung-ujungnya ke sini juga sih, ke amigdala dan sekitarnya. Ya itu ya kalau mau baca-baca ini ada di sini. Terus, nah ini karena ini di ESC ya, akhirnya saya teringat pada suatu ayat Al-Quran. Nah ini kenapa ada chat? Terus, ya ini apa sih kok lupa? Oh wasyamsi, surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Terus aneh kan jadi mikir-mikir gitu kan, loh kok aneh kayak pernah baca kayak gini ya di Al-Quran gitu. Diingat, oh ternyata ini ayat ke-9 kalau nggak salah. Bentar, lihat dulu. Wa nafsi wa masawwaha, oh kok 8 deng. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan mereka. Ilham itu kayak aha moment gitu ya teman-teman ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah di Al-Quran bahas juga ini yang bagian ceritanya suku Cherokee tadi, bahasannya neuroscience tadi kebawa ke surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Ini terjemah bebasnya ya teman-teman ya, biar
gampang gitu kalau kalian baca jalur Quran nggak mikir berat. Nah tapi balik lagi kita maunya mikir berat, jadi memang lebih baik dunia ini dibikin ribet karena itu yang dicontohkan para pemimpin kita. Nah fa'alhamaha kita diilhamkan itu maksudnya gimana? Diilhamkan itu orangnya itu langsung pakai perasaan, nggak tahu ini benar apa enggak tapi aneh percaya aja gitu, nggak tahu ini benar apa enggak tapi aneh yakin dulu gitu. Nah itu dia itu sudah dapat ilham, sudah dapat petunjuk, wangsit lah istilahnya. Iya, kalau di Jawa itu kalian bertapa sekian bulan terus dapat inspirasi, nah itu namanya ilham, wangsit. Nggak tahu kenapa tapi saya tahu ini terjadi gitu. Nah itu ilham. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah fujur itu asal katanya ngerobek, ngerusak, tidak apa ya istilahnya, ada tembok bagus-bagus nih terus dicoret-coret aja gitu sama yang bikin graffiti nggak jelas gitu kan. Nah itu perbuatan fujur juga. Dan fujur itu ini ada pengistilahan lagi. Dulu tuh ada perang antar pemuda, kayaknya perang saudara sih di Mekah. Nah perang itu dinamain perang Fajar apa lupa lah. Nah jadi memang dia itu tidak menganggap kesakralan sesuatu tuh kayak diabaikan. Kan udah tahu kan namanya Mekah, kiblatnya umat Islam, ada Ka'bah, kotanya Nabi, itu kan sakral kan, suci kan. Tapi tetap aja mereka perang di situ. Akhirnya ya itu dinamakan perang apa asal katanya fajar juga. Nah orang yang melakukan sesuatu yang fajar, yang fujur, itu namanya fajir gitu. Nah terus watakwaha di sini, takwa itu diidentikan dengan kata menjaga ya teman-teman. Menjaga itu kayak ngontrol, tidak menuruti hawa nafsu. Nah istilahnya kalau bisa diterjemahin lebih baik daripada jalan keburukan dan jalan kebaikan, fujuroha itu adalah impuls kita terus kayak udahlah bodo amat, mau makan Big Mac atau mau ngapain lah gitu. Nah tapi watakwaha di sini kita mikir lagi nih, ini kalau fujuroha tuh kayak si monyet tadi yang mau makan enak, watakwaha ini kayak si pilot tadi yang bilang tidak, saya harus diet gitu. Watakwaha itu cenderung identik dengan ngontrol, menahan diri, nggak langsung langsung bertindak tanpa pikir panjang gitu. Nah itu watakwaha, jadi lebih ke ngontrol diri. Terus lanjut 2 ayat lagi deh. Qad aflaha man zakkaha. Qad di sini tuh ini kok jelek banget lagi. Qad itu sudah ditetapkan, jadi sudah pasti, sudah barang pasti. Qad aflaha. Nah aflaha ya falah, teman-teman kalau udah dengar hayya alal falah was ajan tuh, mari kita menuju kemenangan. Tapi yang perlu digarisbawahi, kemenangan di sini tuh bukan kayak main Bitcoin terus besoknya sukses semalam gitu, enggak. Aflaha di sini tuh cenderung berjuang mati-matian, terus banyak cobaan, banyak kegagalan, terus dia berhasil sukses gitu. Nah itu kayak petani yang nanam beberapa bulan atau berapa tahun gitu nungguin berbuah, misal nanam kelapa gitu ya. Nah itu terus berbuah, terus panen, sukses. Nah itu baru falah, karena harus berjuang dulu gitu. Nggak cuman tiba-tiba dapat rezeki nomplok atau dikasih 5 juta sama orang. Nah, itu bukan falah. Itu ya rezeki aja. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang zakkaha? Dari sini zakka ya. Zakka di sini itu tahu kan zakat kan mensucikan gitu ya. Nah, mensucikan di sini ya mensucikan istilahnya tahu kalau diri kita itu kotor, makanya disucikan, makanya dibersihkan gitu ya. Allah di sini istilahnya menginstruksikan manusia buat membersihkan dirinya sendiri gitu. Selain meminta Allah memaafkan dosanya ya, tapi ya harus dibersihin aja dulu, karena Allah tahu setiap orang itu pasti berdosa. Pada aflaha man zakkaha, sudah barang tentu kalau orang sudah barang tentu akan mencapai kemenangan, mencapai kesuksesan siapa man zakkaha, siapa yang membersihkan dirinya sendiri gitu. Membersihkan di sini gimana ya? Dengan tidak melakukan dosa, menjauhi diri dari dosa, terus apa lagi ya?
nurutin sunnah-sunnah, melakukan sesuatu yang wajib gitu-gitu, zakah. Nah, tambah lagi ayat 10 yang terakhir, waqad khaba man dassaha. Dan sudah barang tentu khoba itu gagal. Jadi gagal tuh dia udah nyoba, udah berusaha, udah berkeringat, keluar modal banyak, asetnya digunakan semua, tapi gagal, khoba. Nah itu ya, jadi udah mati-matian kerja tapi gagal gitu. Itu khoba. Siapa yang khoba? Siapa yang gagal? Man dassaha. Dasa siapa yang dasa? Dasa ini dosa, ya berbuat dosa. Nah, dosa di sini tuh kayak mana? Dosa di sini tuh istilahnya apa ya? Tidak inilah, nggak nganggep, nggak apa, bodoh amat sama kesehatan mentalnya sendiri, bodoh amat sama kesehatan jiwanya, bodoh amat sama akhiratnya gitu. Bodoh amat lah, ntar 5 tahun lagi gimana, aku pengen makan Big Mac. Bodoh amat lah, nanti di akhirat gimana, aku pengen gitu. Itu berbuat dosa. Jadi dosa ini didasarkan pada ketidakpedulian kita terhadap jiwa kita atau masa depan atau akhirat. Nah itu ya, itu dasar. Wa qad khaba man dasa, pasti akan gagal, udah pasti, udah nggak ada pilihan lain lagi orang yang tidak memikirkan masa depannya sendiri gitu, istilahnya gitulah. Jiwanya sendiri itu dibodoh amatin gitu kan. Ya kan lucu gitu. Itulah orang yang dasa, yang melakukan dosa. Itu menurut surat Asy-Syams ayat ke-10. Nah, itu ya. Nah, ayat ini sedikit spoiler juga, ayat 1 sampai 7 itu Allah itu ngasih perumpamaan sama kayak tadi, monyet dan pilot, terus apa lagi tadi? Beruang serigala jahat dan serigala baik. Nah, itu baca deh. Allah memperumpamakan itu ada bintang, ada matahari, ada bulan, terus ada siang, ada malam. Nah gitu. Jadi perumpamaan Allah tuh ada dan menarik kalau buat dibahas. Dah itu aja sharing dari Ani. Jazakumullah khair udah didengerin. Yuk ditanggepin. Open mic aja ya, biar kedengeran gitu loh, biar Ani nggak ngomong sama layar. Ini di tag gimana caranya? Nah udah kan? Sip. Halo, Mai. Halo. Ya. Mai, kelebihan dari 15 menit, Mai. Bisa masuk di IGTV nggak, Mai? Bisa.